Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, bertemu kembali bersama Maryamah Sirah Channel. Sungai Nil adalah sungai besar yang mengalir ke utara timur Laut Afrika. Sungai ini mengalir ke Laut Mediterania. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di Afrika dan sempat dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia sebelum akhirnya penelitian terbaru menunjukkan bahwa sungai Amazon sedikit lebih panjang. Panjang dari sungai Nil mencapai 6.650 km dan cakupan drainasenya mencakup 11 negara, yaitu Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Sudan Selatan, Republik Sudan, dan Mesir. Sungai Nil menjadi sumber ekonomi penting bagi penduduk yang teraliri aliran Sungai Nil. Namun tahukah sahabat bahwa Sungai Nil pernah mengalami kekeringan beberapa kali, termasuk pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amr bin Aus selaku gubernur Mesir mendapatkan laporan bahwa terdapat tradisi kesyirikan yang dilakukan masyarakat Mesir saat Sungai Nil mulai mengering, yaitu dengan mengorbankan seorang gadis yang masih perawan untuk kemudian dibenamkan di Sungai Nil dengan harapan agar Sungai Nil tetap mengalir. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan, kami mendapatkan riwayat dari jalur Ibnu Luhai'ah dari Qais bin Hajjaj dari seorang yang pernah mengisahkan padanya. Orang itu berkata, ketika Mesir ditaklukkan, penduduknya mendatangi Amr bin As. Tepat ketika masuk bulan Bu'unah, yang merupakan salah satu bulan orang-orang Ajam. Mereka berkata, wahai Amir, Sungai Nil kami ini memiliki tradisi yang dengannya arus sungai ini bisa mengalir. Amr bertanya, apa tradisi itu? Mereka menjawab, lewat 12 malam dari bulan ini, biasanya kami akan mencari seorang perawan dan kami akan mengambilnya dari kedua orang tuanya. Kemudian, berusaha agar keduanya merelakan anaknya tersebut, kami bawa. Setelah itu kami akan menghiasnya dengan berbagai perhiasan dan pakaian yang paling indah. Setelah itu, kami akan korbankan dirinya dengan mencampakkannya ke sungai tersebut. Amr menjawab, tradisi ini tidak mungkin akan terulang dalam Islam. Sesungguhnya, Islam akan meruntuhkan tradisi sebelumnya. Akhirnya mereka tidak berbuat apa-apa sejak bulan Bu'unah, Abib, dan Masra. Sementara air Sungai Nil tidak sedikit pun mengalir, hingga penduduk Mesir sudah siap-siap mengungsi. Akhirnya, Amr menulis surat kepada Umar memberitakan kejadian tersebut. Umar menjawab surat Amr dan berkata, sesungguhnya kebijakan yang kau ambil sudah tepat dan aku telah mengirim bersama surat ini sebuah kartu. Maka campakkanlah kartu ini ke Sungai Nil. Sesampainya surat ini ke tangan Amr, dia segera mengambil kartu tersebut dan ternyata di dalamnya tertulis, dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil milik penduduk Mesir. Amma ba'du. Jika engkau mengalir karena dirimu dan atas keinginan sendiri, maka tidak perlu kau mengalir dan kami tidak begitu membutuhkan dirimu. Tetapi jika engkau mengalir karena Allah yang Maha Esa dan Perkasa, sebab
Dialah yang membuatmu mengalir. Maka kami bermohon kepada Allah agar membuatmu mengalir. Maka segera Ammar mencampakkan kartu itu ke dalam sungai Nil. Tepat di pagi hari Sabtu, Allah telah mengalirkannya dan permukaan air bertambah sebanyak 16 hasta dalam satu malam. Dan Allah telah merubah tradisi lama mereka di Mesir sejak tahun itu hingga hari ini. Demikianlah kisah Umar bin Khattab menyurati sungai Nil. Jika kita cermati, surat Umar tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Di dalam surat tersebut, bagaimana kecerdasan Umar yang sangat luar biasa, kecerdasan yang didasari keimanan yang kuat. Lihatlah kalimat awal surat tersebut yang merupakan bentuk penghambaan yang sempurna, yaitu bahwa Umar adalah makhluk dan sungai pun makhluk, dan setiap makhluk harus tunduk pada keinginan dan ketetapan Sang Khalik. Kemudian pada kalimat selanjutnya, Umar pun menegaskan bahwa orang beriman tidak bergantung kepada makhluk, akan tetapi bergantung kepada Allah Al-Khaliq. Demikianlah seharusnya keimanan seorang hamba, hanya memohon pertolongan kepada Allah semata, hanya bersandar dan berharap kepada Allah semata. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Sekian, Maria Masirah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.